Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Kita akan lanjutkan topik sebelumnya. Di video sebelumnya yang telah membahas mengenai karakteristik kualitas. Video ini kita akan membahas asumsi dalam kerangka konseptual FASD. Ada 4 ya yang akan kita bahas di asumsi ini. Ada monetary unit, unit moneter, economic entity, entitas ekonomi, time period, ini periodenya ya, dan going concern, kesinambungan atau kelanjutan usaha. Kita bahas satu persatu dari ilustrasi yang tergambarkan di screen. Kalau kita lihat ilustrasinya itu sudah menggambarkan ya makna dari masing-masing asumsi ini. Tapi kita coba yuk satu-satu bahas. Pertama kita lihat di monetary unit. Monetary unit atau unit moneter ini merupakan asumsi yang menyatakan bahwa hal-hal itu dapat dinyatakan dalam bentuk moneter atau uang. Hanya transaksi yang dapat diekspres atau dinyatakan dalam bentuk uang itu yang masuk ke dalam laporan akuntansi atau laporan keuangan. Itulah yang dimaksud dengan unit moneter. Kalau di ilustrasi ini kita lihat ya ada salary paid itu dolar. Nah, jadi pembayaran gaji ini memang dapat diekspres atau diungkapkan dalam bentuk uang atau moneter. Itulah yang dimaksud dengan unit moneter. Kemudian kita ke economic entity. Di sini ada beberapa gambar mobil. Maksudnya apa nih? Beda-beda nih versinya. Apa yang dimaksud dengan economic entity atau entitas ekonomi? Entitas ekonomi itu merupakan hal yang harus asumsi yang harusnya diterapkan bahwa di dalam suatu usaha atau perusahaan, organisasi ya, adanya pemisahan antara aktivitas yang ada di entitas tersebut. Contoh paling mudahnya kekayaan ya. Kekayaan yang dimiliki oleh pemilik itu harus dibedakan dengan kekayaan perusahaan. Semisal pemilik ingin mendirikan perusahaan atau suatu usaha ketika sudah menyetorkan uang untuk menjadi modal perusahaan, ya itu sudah milik perusahaan, bukan lagi milik si pemilik ini. Harus ada pemisahan pemberlakuan atau pencatatannya setelah itu. Tidak boleh disamaratakan atau dipergunakan secara seenaknya saja. Nah, itu akan merusak pencatatan dalam akuntansinya. Contoh paling mudah seperti ini. Ini yang sering ditemukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau mahasiswa nih biasanya atau pelajar ya suka tuh jualan pulsa. Nah, uang yang kita jadikan modal sebagai usaha di jualan pulsa ini, bisnis pulsa, seringkali digunakan secara sengaja dan tidak sengaja untuk keperluan pribadi. Dan itu tidak ada pencatatannya. Nanti ketika selang berapa periode atau berapa bulan, si pemilik ini bertanya-tanya, loh kok modalnya berkurang atau hilang, ini kemana? Nah itu yang diakibatkan ketika tidak adanya pemisahan antara kekayaan yang dimiliki oleh pemilik dan juga dari usaha atau perusahaannya. Harus ada pemisahan kekayaan atau aktivitas dan pencatatannya agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kalau kita bicara dari skop yang lebih besar di perusahaan, itu nanti ada yang namanya privilege, pengambilan pribadi. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena pengambilan pribadi itu harus juga ada pencatatannya di dalam perusahaan. Makanya ada akunnya ya. Kalaupun tidak dicatat itu salah besar. Itu tidak sesuai dengan prinsip di akuntansi, tidak sesuai dengan asumsi economic entity. Harus ada pemisahan kekayaan yang dimiliki oleh pemilik dan juga usahanya atau perusahaan tersebut. Kemudian kita ke time period atau periodenya ya, periode pencatatan dan periode akuntansi. Aktivitas-aktivitas perekonomian ini harus dimasukkan ke dalam pencatatan pada periode tertentu. Biasanya sih memang 1 tahun fiskal atau periode akuntansi itu adalah 1 tahun. Tapi ada juga yang mencatatnya per triwulan, per 1 bulan, ataupun itu disesuaikan oleh kebijakan dari suatu perusahaan atau usaha. Dan yang terakhir ada going concern, ini kesinambungan atau keberlanjutan usaha. Maksudnya gimana? Jadi suatu perusahaan atau usaha didirikan itu dengan dasar dan
berpedoman bahwa usaha dan perusahaan tersebut itu akan berumur panjang. Nah, itu yang akan dijadikan dasar atau pedoman dalam catatan. Jadi umurnya itu diprediksi akan panjang, bukan berumur pendek. Itu yang dimaksud dengan going concern atau berkesinambungan. Ya, kurang lebih seperti itu ya, penjelasan mengenai asumsi yang ada di kerangka konseptual FAST. Sekian dari saya, and see ya.